Sebuah reaction. Bagaimana cara kerja KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik. Selamat datang di channel Penilaian ID, Pusat Informasi Media Edukasi, Penilaian, dan Properti. Bersama saya Asti Widyahari, Property Valuer and Advisor. Tulisan ini terinspirasi oleh sebuah video di YouTube dengan judul yang sama, yakni Bagaimana Cara Kerja KJPP, Kantor Jasa Penilai Publik, yang dibuat oleh akun YouTube dengan subscriber saat ini 197k. Namun, sangat disayangkan, in my humble opinion, informasi di video tersebut misleading dan menyesatkan. Mari kita bahas isi dari video dengan mengikuti alur pembahasan yang disajikan oleh video tersebut. 1. Video tersebut menjelaskan bagaimana cara kerja KJPP atau Kantor Jasa Penilai Publik dan penilai melalui contoh lelang. Penilaian yang dilakukan oleh profesi penilai dilakukan untuk berbagai tujuan. Di antaranya, penilaian dilakukan untuk tujuan jual beli, laporan keuangan, penjaminan utang, pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, dan masih banyak lagi. Dan lelang merupakan salah satunya. Lalu yang kedua, mengenai lelang. Kita bahas ya. Di video tersebut menjelaskan lelang dengan peran penilai, lalu ada pihak debitur atau pemilik rumah yang akan dilelang, dan bank. Salah satu cara untuk meminimalisir risiko kredit atau pendanaan dilakukan dengan ketersediaan jaminan berupa agunan dari pihak debitur atau peminjam. Mengapa? Karena apabila pihak debitur wan prestasi atau dalam kondisi kredit macet, agunan akan direalisasikan sebagai pengganti kredit atau pendanaan yang gagal bayar dalam bentuk penjualan atau eksekusi. Proses penjualan atau eksekusi ini, pengembalian kerugian kreditur bank dapat dilakukan dengan menjual agunan yang diambil alih melalui lelang. Lelang yang dimaksud di sini itu adalah lelang eksekusi. Ada beberapa jenis lelang ya, di antaranya lelang non-eksekusi wajib dan lelang non-eksekusi sukarela. Untuk yang ingin memahami lebih lanjut tentang pelaksanaan lelang dapat membaca PMK 213 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan lelang. Yang ketiga, kita bahas juga mengenai nilai limit. Nilai limit itu betul ya yang disampaikan oleh video tersebut bahwa setiap pelaksanaan lelang disyaratkan harus terdapat nilai limit. Hal ini sesuai dengan pasal 43 PMK 213 tahun 2020. Lalu apa itu nilai limit? Nilai limit adalah nilai minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual. Ini sesuai dengan pasal 1. Nah, penjual menetapkan nilai limit berdasarkan 1. Laporan hasil penilaian oleh penilai, 2. Laporan hasil penaksiran oleh penaksir atau harga perkiraan sendiri. Nah, itu tadi disebutkan laporan dari hasil penilaian oleh penilai. Penilai yang apa, penilaian yang seperti apa, siapa penilai untuk lelang. Penilai yang dimaksud di atas merupakan pihak yang telah memperoleh izin menteri dan memiliki kualifikasi, kemampuan, dan pengalaman dalam melakukan kegiatan praktek penilaian untuk mendapatkan nilai ekonomis sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. Untuk yang belum tahu, penilai ada yang disebut dengan penilai independen, ada penilai pemerintah, dan juga ada penilai internal bank. Definisi yang disebutkan di pasal 48 PMK 213 tahun 2020 itu
Itu adalah definisi dari penilai independen. Untuk yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang penilai, dapat membaca Peraturan PMK 101 2014, PMK 56 2017, dan PMK 228 tahun 2019. Semuanya ada di website Penilaian ID. Silahkan ke website Penilaian ID ya. Keempat, statement dari pembuat video tentang penilai KJPP bahwa ya pasti nurut Bang toh, termasuk hasil yang diinginkan. Dalam konteks video ini, penilai video itu ya, video yang tentang cara kerja KJPP ini, ya, penilai yang melakukan penilai untuk tujuan lelang adalah penilai independen. Di video dikatakan, dalam rangka menentukan limit lelang, KJPP ini ditunjuk dan dipilih oleh bank, di mana kredit kita macet sehingga dia juga dibayar oleh bank. Otomatis dia pasti nurut toh, termasuk hasil yang diinginkan. Bisa dikatakan statement tersebut adalah keliru. Kenapa? Penilai independen. Ya, penilai independen yaitu kantor jasa penilai publik harus memenuhi persyaratan. Tidak merupakan pihak terkait dengan bank. Tidak merupakan kelompok peminjam dengan debitur bank. Jadi bukan bank, bukan juga debitur bank. Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik profesi dan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi penilaian yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang. Memiliki izin usaha dari instansi yang berwenang sebagai kantor jasa penilai publik dan tercatat sebagai anggota asosiasi yang diakui oleh instansi yang berwenang. Selain itu, kita bahas penilai ya. Selain itu, penilai dalam melakukan praktek penilaian berpedoman pada 1. Peraturan dan perundangan terkait. Kalau lelang ya peraturan tentang lelang gitu ya misalnya. Lalu berpedoman pada Kode Etik Penilai Indonesia yang selanjutnya disebut KEPI. Adalah pedoman etik yang wajib dipatuhi oleh penilai. Lalu juga penilai berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia yang selanjutnya disingkat SPI adalah pedoman dasar yang wajib dipatuhi oleh penilai dalam melakukan penilaian. Dalam kode etik penilai, tadi disebutkan bahwa penilai berpedoman pada salah satunya itu kode etik penilai ya. Dan ada 5 prinsip etik, yakni 1. Integritas, 2. Objektivitas, 3. Kompetensi, 4. Kerahasiaan, 5. Perilaku profesional. Di sini yang digarisbawahi kita tekankan pada objektivitas. Jadi penilai itu mesti objektif. Apa maksudnya? Artinya, menghindari benturan kepentingan atau tidak dipengaruhi atau tidak memihak dalam pertimbangan profesional dan bisnis. Perihal kode etik, perihal SPI itu sudah pernah dibahas di website Penilaian ID. Silahkan dibuka ya website Penilaian ID. Nah, kita masuk ke statement mengenai saran. Statement di menit 051. Untuk menilai aset Anda, KJPP akan datang ke rumah melakukan foto kunjungan dan sebagainya. Otomatis dia akan berusaha masuk ke rumah. Saran saya, kalau ada orang KJPP yang datang bareng orang bank, jangan dibolehin masuk biar dia tidak bisa atau minimal kesulitan melakukan penilaian atas aset Anda. Sebentar dulu ya. Mari kita kenali dulu proses penilaian. Proses penilaian terdiri dari beberapa tahapan atau prosedur. Salah satunya yakni implementasi, yang merupakan prosedur yang harus dilaksanakan oleh penilai. Implementasi itu meliputi tahapan investigasi, penerapan pendekatan penilaian, dan penyusunan kertas kerja penilaian. Lalu, tahapan investigasi dalam konteks penilaian adalah apa? Proses pengumpulan data yang cukup dengan cara melakukan inspeksi, penelaahan, perhitungan, dan analisis sesuai dengan tujuan penilaian. Kunjungan ke rumah yang dilakukan penilaian termasuk ke dalam kategori inspeksi. Gunanya
untuk melakukan pengumpulan data dan verifikasi terhadap data yang diperoleh. Apa tujuan inspeksi? Untuk menghasilkan penilaian yang akurat sesuai dengan kondisi real atau sebenarnya atas objek penilaian atau rumah, ya. Hal ini akan terjadi apabila pemilik rumah atau objek penilaian bersedia berkomunikasi dan mempersilahkan penilai menginspeksi atau masuk ke dalam rumah. Contohnya, penilai mendapatkan data awal bahwa luas bangunan yang dinilai 100 meter persegi, padahal nyatanya luasnya 145 meter persegi. Kalau nggak inspeksi, apakah penilai bisa tahu itu luasnya 145 ternyata? Contoh lagi, penilai perlu mengetahui kondisi dari properti yang dinilai terkait dengan nanti menghitung depresiasi atau penyusutan atau keusangan. Misalnya, di data awal yang diterima penilai disebutkan bahwa bangunan dibangun tahun 90. Kalau tahun 90 udah lama ya, sekarang 2023, sehingga seharusnya bangunan relatif sudah tua. Namun ternyata masih terawat. Itu hanya tahu jika penilai melakukan inspeksi. Contoh yang ketiga, dari luar terlihat rumah termasuk kategori sederhana apabila dilihat sekilas dari tampilan luar dan ukuran. Ternyata material bangunan yang digunakan misalnya sudah kelas menengah, sehingga nilainya pun akan berbeda. Dan masih banyak lagi kondisi lainnya. Untuk itu, apabila mengharapkan untuk mendapatkan nilai yang akurat sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka persilakan penilai melakukan inspeksi atau kunjungan terhadap aset atau rumah Anda. Dengan tidak mempersilakan penilai mengetahui kondisi aset yang sebenarnya, maka akan terjadi pembatasan dalam proses penilaian, sehingga berpengaruh terhadap hasil opini nilai yang dihasilkan. Untuk keperluan penilaian untuk lelang, pihak bank biasanya akan berkomunikasi dengan pihak debitur perihal akan dilakukannya inspeksi lapangan oleh penilai atau kunjungan ke objek penilaian atau rumah yang dilelang. Gitu ya. Yang keenam, statement jenis nilai. Untuk yang belum tahu, hasil penilaian disajikan dalam bentuk laporan penilaian, di mana untuk tujuan lelang dinyatakan dalam 2 nilai, yaitu nilai pasar dan nilai likuidasi. Nilai limit dan hubungannya dengan nilai pasar dan likuidasi. Nilai limit ditetapkan dengan rentang paling tinggi sama dengan nilai pasar dan paling rendah sama dengan nilai likuidasi. Ini berdasarkan pasal nomor 51 PMK 213 tahun 2020. Sehingga penjual menetapkan nilai limit berdasarkan nilai pasar sebagai prioritas pertama atau batas atas dan nilai likuidasi sebagai alternatif terakhir atau batas bawah. Nilai pasar dan nilai likuidasi ini diopinikan oleh penilai dalam suatu pelaporan penilaian secara bersamaan. 7. Statement negosiasi nilai. Di video tersebut ya, disebutkan atau dikatakan, ketika appraisal atau orang KJBP datang bersama orang bank, mintain nomor telepon terus dinego agar nilai likuidasinya masih tinggi, sehingga kalaupun aset Anda dilelang maka tidak laku karena nilai likuidasinya masih mahal dan seterusnya. Di sini ingat kembali bahwa penilai dibutuhkan jasa penilaiannya bagi banyak pihak karena penilai memiliki prinsip objektivitas, selain kompetensinya, integritasnya, dan perilaku profesionalnya, serta lain-lain. Mohon dicermati bahwa penilai bekerja secara independen, tidak memihak, meskipun pemberi tugas atau yang melakukan kontrak atau pembayaran adalah salah satu pihak, baik itu pihak debitur atau pihak bank. Penilai bersikap netral pada posisinya memberikan penilaian. Semoga tulisan ini bermanfaat, memberikan gambaran umum mengenai bagaimana cara kerja KJBP. Untuk full artikel ada di link tersebut atau scan barcode yang ada di layar Anda.
Salam, semoga bermanfaat. Saya Asti Widyahari, seorang advisor dan penilai properti yang berkomitmen memberikan edukasi kepada masyarakat umum melalui website dan YouTube Penilaian ID. Adapun rujukan bisa dilihat di bawah ini. Thank you for listening. Reach out for any question. Website, email address, and social media di layar Anda. Terima kasih, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye!